Pernahkah kau mendengar tentang seorang manusia yang menantang angin, lalu justru menjadi bagian darinya? Itulah kisah Ki Anggara Wiratma, sang pengelana dari Tanah Galuh yang menempuh jalan keras menuju Gunung Sadu bukan demi kemuliaan, melainkan demi melampaui batas dirinya sendiri. Malam itu, Parahyangan diliputi petir 7 kali menyambar tanpa hujan. Di langit, awan berputar membentuk pusaran raksasa. Di bawahnya, seorang pemuda dengan tatapan menyala menatap puncak yang diselimuti kabut Gunung Sadu, gunung yang diyakini hanya bisa didaki oleh mereka yang siap menantang dirinya sendiri. Anggara Wiratma telah berjalan 3 hari tanpa tidur, menapaki hutan rimba yang sunyi dan lembah yang menggigil oleh embun. Ia membawa sebilah golok warisan ayahnya dan selembar ikat hitam di kepala. Angin selalu melawan langkahku, gumamnya. Tapi, aku akan membuat angin tunduk. Saat fajar pertama muncul, kabut berubah jadi tembok putih tebal. Suara seruling halus terdengar, seolah dari langit. Dari kabut itu muncullah sosok tua, rambutnya seputih kapas, mata bercahaya bening. Namaku Resi Jalakpati, katanya tanpa suara. Kau yang dipilih Gunung Sadu. Anggara menunduk. Aku datang mencari ilmu agar tiada satupun manusia menindas manusia lain. Resi Jalakpati menatap dalam, lalu menunjuk puncak yang menjulang di balik kabut. Naiklah, tapi ingat yang kau lawan bukan batu, bukan badai, melainkan dirimu sendiri. Latihan Anggara dimulai dengan kesunyian. Ia disuruh berdiri di tengah jurang sempit selama 7 malam, menahan terpaan angin yang dapat merobek kulit. Bila ia goyah sedikit saja, tubuhnya akan terhempas ke jurang tak berujung. Malam pertama ia menggigil. Malam kedua darahnya mulai membeku. Di malam ketiga, angin berubah seperti ribuan cambuk menghantam tubuhnya. Namun, ia tetap berdiri. Ia berbisik. Angin tak bisa dikalahkan, tapi bisa disapa. Hari demi hari, Resi Jalakpati mengajarinya ilmu 9 arah daya, seni kanuragan, yang menuntut keseimbangan antara napas dan rasa. Ia belajar mendengar suara angin, membaca arah bayangan, dan menyalurkan tenaga dalam hingga udara di sekitarnya bergetar. Tubuhnya menjadi ringan, langkahnya cepat bagai pusaran. Ia mampu memutar udara menjadi tameng, atau menyalakannya menjadi pusaran tajam. Tapi harga dari ilmu itu adalah kesepian. Semakin tinggi tingkatannya, semakin jauh ia dari dunia manusia. Suatu hari, setelah 100 hari bertapa di bawah air terjun Cadas, Resi Jalakpati berkata, "Kau telah menyatu dengan angin, Anggara. Tapi ingat, angin bisa meneduhkan, bisa pula menghancurkan." Turun dari Gunung Sadu, Anggara tak lagi seperti manusia biasa. Setiap langkahnya membawa hembusan lembut, setiap hembusannya bisa menggetarkan pohon. Ia menolong desa-desa kecil di lembah, melindungi orang yang dirampok dan menumpas para bajingan yang merajalela di jalan-jalan hutan. Suatu malam, ia mendatangi gerombolan perampok di Cadas Malang. Tanpa bicara, ia mengayunkan tangannya dan pusaran angin menghantam tanah. 20 perampok terlempar ke segala arah. Senjata mereka beterbangan seperti daun gugur. Masyarakat menyebutnya pendekar angin Sadu, pelindung rakyat kecil. Dari hari ke hari, namanya makin besar. Orang-orang memuja, anak muda menirunya, bahkan para bangsawan mengundangnya untuk jadi pengawal istana. Namun di balik tepuk tangan dan pujian, tumbuh sesuatu yang berbahaya kesombongan. Ki Anggara mulai merasa dirinya tak tertandingi. Ia menantang siapapun yang berani menentang kebenarannya. Saat seorang dukun tua menegurnya karena menggunakan kekuatan angin untuk memamerkan diri, ia tertawa keras. "Akulah angin, siapa bisa menahanku?" Ia memukul tanah, dan badai kecil menghancurkan gubuk sang dukun. Desa yang dulu ia lindungi kini mulai takut padanya. Orang-orang bersembunyi setiap kali ia datang. Ki Anggara tak peduli dalam pikirannya, ia telah menjadi bagian dari kekuatan alam, bukan manusia biasa. Namun, alam punya cara mengembalikan keseimbangan. Pada suatu malam petir, saat Ki Anggara berlatih di padang luas, datanglah sosok berpakaian hitam kebiruan, berpedang cahaya, menatapnya tajam Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, kesatria besar Pajajaran yang dikenal mampu menaklukkan Angkara dengan ketenangan. "Anggara Wiratma," ujar Kian Santang, "kau lupa bahwa angin bukan milikmu. Ia milik Sang Hyang, bukan manusia." Ki Anggara tertawa mengejek. "Kalau begitu buktikan bahwa Sang Hyang masih peduli pada manusia." Langit bergemuruh. 2 pendekar itu berdiri saling menatap, lalu angin meledak.
Serangan pertama datang dari Ki Anggara. Pusaran besar menyapu hutan, menumbangkan pepohonan. Kian Santang menangkis dengan ujung pedangnya, membelah badai menjadi dua. Ledakan udara terdengar seperti guntur memecah bumi. Mereka bertarung di antara kilat dan debu, antara doa dan amarah. Kian Santang bergerak tenang, setiap langkahnya seperti doa, sedangkan Anggara seperti badai liar, tanpa arah. Dan pada akhirnya, dalam satu ayunan sepi, Kian Santang menghunus pedangnya ke tanah. Tiba-tiba, angin berhenti. Dunia hening. "Dengarkan," katanya lembut. "Bukan kekuatanmu yang membuatmu hidup, tapi belas kasih Sang Hyang yang menuntunmu ke sini." Anggara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa dirinya telah kehilangan arah. Ia berlutut, menatap tangan yang dulu menjadi simbol kekuatan, kini terasa hampa. Kian Santang menepuk bahunya. "Kau masih dibutuhkan, Anggara. Gunakan kekuatanmu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga." Sejak hari itu, Anggara Wiratma meninggalkan kesombongannya. Ia bersumpah melayani Pajajaran dan menjadi salah satu pasukan rahasia Kian Santang, penjaga wilayah angin prajurit yang mengawasi perbatasan dengan kekuatan tenang. Ia menolong rakyat tanpa menyebut nama, melatih para pendekar muda agar tidak terjebak pada nafsu kekuasaan. Dan setiap kali badai turun dari Gunung Sadu, ia selalu menunduk berdoa. "Ampunilah aku, wahai angin. Aku pernah mengira bisa memilikimu."